Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kajian kita sore hari ini adalah temanya al-hikmatu minal ba'si wal ma'ad. Hikmahnya hari bangkit dan hari kiamat. Apa hikmahnya hari kiamat dan hari bangkit? Sesungguhnya hikmah daripada hari bangkit itu ialah Allah Subhanahu wa taala ba'atsal khalaiq, membangkitkan seluruh makhluk dari umat Nabi Adam sampai kepada umat Rasulullah SAW, seluruh makhluk. Tidak hanya manusia saja, hewan-hewan pun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da mautihim wa fanaihim, setelah mereka mati dan kehancuran mereka, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana semula. Tujuannya untuk apa? Mujazatul mukallifin, untuk dibalas, ya, untuk Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang mukallaf. Orang mukallaf itu siapa? Pian ini ulun, pian ini mukallaf. Apa arti mukallaf? Orang yang dibebani hukum. Kalau pian lakukan kebaikan, tertulis kebaikan. Kalau pian lakukan kejahatan, tertulis kejahatan. Kalau anak kecil, belum. Kalau dia melakukan kejahatan, anak kecil tidak ditulis kejahatan. Tapi kalau pian ini, jangan coba-coba. Terekam semuanya. Itu diistilahkan mukallifin. Ya. Wa majazatul mukallafin. Dibalas orang-orang yang mukallaf minhum bihasabi kasbihim al-iradiyil ikhtiyari, sesuai dengan upaya mereka, sesuai dengan usaha-usaha mereka di dunia yang mereka inginkan dan mereka pilih. Usaha kita itu bukan usaha bisnis, Pak. Orang melakukan kebaikan, usaha kebaikan. Orang melakukan kejahatan, usaha kejahatan. Ya, yang sesuai dengan pilihan mereka masing-masing. Manusia ini kan pilihannya beda-beda, Pak. Ada yang suka kejahatan, ada yang suka macam-macam, ada yang suka pendusta, ada yang suka pembualan, ada yang suka baik-baik. Itu disebut kasbihim al-iradiyil ikhtiyari, hasil upaya mereka yang mereka pilih dulunya waktu hidup di dunia. Karena dunia ini adalah darun amal, tempat kita beramal. Sedangkan akhirat adalah darul jaza, tempat pembalasan-pembalasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama fauna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang berjiwa za'iqatul maut, wajib akan mati. Setiap yang berjiwa za'iqatul maut, wajib merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, sesungguhnya saya akan sempurnakan pahala kalian, kata Allah, pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa dijauhkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga,
faqad faz, itulah keberuntungan yang tiada taranya. Itulah keberuntungan yang tiada taranya, ya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiadalah kehidupan dunia ini adalah melainkan kesenangan yang menipu. Mata'ul gurur, itu mungkin pian kutip. Kesenangan yang memperdaya, kesenangan yang menipu dunia ini. Kenapa dunia disebut kesenangan menipu? Karena sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Sifatnya banyak perubahan-perubahan. Pian sehat sekarang, 5 tahun akan datang belum tentu sehat. Pian sugih sekarang, belum tentu sugih terus. Jangan sombong dengan itu, karena itu sifatnya sementara waktu saja. Jangankan itu, nyawa kita yang ada di tubuh kita ini akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindah kita ke negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ya. Itulah hikmah di antaranya hari bangkit, tujuan Allah untuk membalas. Sebagai wujud daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Karena manusia ini jauh dari keadilan, Pak. Yang kada tahu. Manusia itu jauh dari keadilan. Manusia bilang adil, belum tentu keadilan yang hakiki itu. Ya. Mungkin ada salahnya. Maka yang adil, sesungguhnya yang adil itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud daripada keadilan Allah, maka ada alam akhirat, kiamat, tujuannya untuk dibalas. Mungkin ini baik, dulu dia miskin di Samarinda, tapi dia baik ibadahnya. Nah, ini tak genepin dia. Dulu sampean kurang, nah ini sebagai imbalannya. Bentuk keadilan Allah. Lalu sugih, sembayang jarang. Ini lebih dia dulu di dunia. Sekarang ini masuk ke neraka dulu. Ini sebagai plus minusnya itu digenapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Plus minus itu digenapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bagusnya kaya di Samarinda, kaya juga di akhirat sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami dunia ini, kami raih dengan baik. Kaya kami di Samarinda, ibadah kami baik juga. Begitu kami pulang ke negeri akhirat, baik, masuk surga juga. Nah itu makna daripada doa sapu jagat yang kita baca. Tapi kan nyatanya tidak begitu. Sugih dia ke neraka juga dia. Kadang-kadang miskin dia ke surga juga dia. Akibat daripada kesabarannya. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka Nabi mengatakan di sini, "Fannasu ya'ishuna fi hadhil hayatid dunya mutafawitina tafawutan kabiran fi arzaqihim." Manusia hidup di dunia ini mutafawitina, berbeda. Ya. Berbeda dengan perbedaan yang sangat banyak, yang sangat mencolok perbedaannya. Apa perbedaannya? Fi arzaqihim, tentang rezeki mereka. Rezeki manusia itu beda, sekalipun sama-sama manusia, Pak. Itu perlu diimani. Kada sama rezeki pian ini, rezeki tidak sama. Ini tak kasih hambaku 60% rezekinya. Ini tak kasih lebih dikit 80%. Ini tak kasih 20% saja. Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Beda. Sekalipun pencarinya maksimal pian cari, berusaha, tapi berhasil atau tidaknya hanya Allah yang menentukannya. Kira-kira pian paham ini, ya. Pian hanya mencari saja, tapi menentukan berhasil dengan tidaknya itu Allah. Beda. Wa ajalihim, bukan hanya sebatas rezeki, ajal mereka juga beda. Umur maksudnya. Ada umurnya 40 tahun. Ada umurnya 30 tahun. Innalillahi. Berapa anak? Baru 4, Pak. Umur berapa? 30 tahun. Sakit apa, Pak? Kencing manis. Beda. Perbedaan sangat banyak. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Wa a'malihim, beda amal. Sekalipun sama-sama manusia, beda amalannya. Ada Senin Kemis amalannya. Ada sekali setahun dia sembahyang. Aduh. Allahu Akbar.
sekali setahun. Ada tidak pernah sembahyang. Syahadatnya waktu nikah aja sampai 7 anaknya tidak pernah naik masjid. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Waktu nikah aja udah itu libur dia sampai 7 sampai kuliah anaknya. Ada amalannya seperti itu. Manusia juga namanya. Wa fi sa'adatihim, tentang kebahagiaan beda manusia. Ada yang beda, ada yang bahagia, ada yang sengsara. Wa minhumuz zalim al-ghusum, kata Nabi. Ada orang yang zalim yang ditindas di dunia ini. Ada orang zalim yang tertindas Allah. Ada orang yang dizalimi, dimusnahkan, dimusuhi, dimusnahkan, dibunuh. Wa minhumul mazlum al-mahdum, wa minhumus sahih as-salim. Ada yang sehat badannya, badan bongsor, rajin ibadah, uang banyak, jabatan tinggi, kada pelit, bongsor badan bagus, gagah. Ada yang seperti itu, salim, sehat, selamat. Ada yang model begitu. Wa minhumul maridus saqim. Ada di antara mereka hamba Allah yang sakit. As-saqim, menderita terus. Selesai sakit kencing manisnya, sesak napas dia. Selesai sesak napas dia menceret lagi. Allahu Akbar. Tidak pernah selesai penyakitnya itu. Menderita terus hamba Allah. Wa minhumul ghani as-sara. Ada orang yang kaya as-sara, melimpah ruah hartanya. Segala perabotannya lengkap. Mobilnya 16, rukonya 12, istrinya 4, uang berlipat-lipat. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ada yang kayak gitu. Oh, Masya Allah. Kira-kira menurut pian ada tidak orang seperti itu? Itu perbedaan kita manusia di dunia ini. Dan itulah hikmahnya kita diciptakan hari bangkit itu. Untuk mana yang lebih pangkas, mana yang kurang ganepin. Itu tujuan Allah sebagai bentuk wujud keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa minhumul fakir as-saqi as-saqa. Ada di antara miskin yang sengsara terus. Wa minhumul aziz, ada yang terhormat. Terhormat dia karena dia jadi ulama besar, al-aziz ya. Tuan guru besar. Wa minhumuz zalil, ada di antara yang hina. Sudah ilmu kada ada, miskin, solat tidak pernah. Jangankan solat, mandi aja jarang, Pak. La ya Allah, zalil. Hina sekali ini orang. Allahu Akbar ya. Wa minhul muhsin, ada di antara mereka berlaku baik, senang beribadah, baik, tasbih panjang, sugi tetap, muhsin itu namanya. Ya. Lalu dia kebalikan dari muhsin itu, wa minhumul musi, ada orang yang melakukan kejahatan, berdusta, berbohong, menipu orang. Oh ya Allah, tidak selesai-selesai. Ila ghairi haza minat tafawut wal ikhtinab. Itulah bentuk perbedaan-perbedaan di antara hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Inilah hikmahnya Allah jadikan hari kiamat untuk tujuannya sebagai wujud keadilan Allah. Ini ente kaya dulu di dunia tapi ibadah jarang, ke neraka. Ente dulu miskin di dunia tapi kuat beribadah. Ini surga sebagai wujud daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Walau annahum yamutuna bin qadai ajalihim, seandainya mereka mati habis ajal mereka, umur mereka, lalu mereka tidak ada hari bangkit, tentu mereka mujani bandil adil wa rahmah, jauh daripada sifat adil dan rahmat Allah kalau tidak ada hari bangkit. Kenapa perlu dibahas ini? Karena non muslim itu kada percaya tentang hari bangkit, Pak. Beda dengan pian. Tidak percaya dia, manusia mati ya sama dengan besi tua aja sudah. Mana manusia jadi tengkorak mau dibangkitkan kembali, kada mungkin itu. Nah itu keyakinan mereka. Kalau kita tidak begitu, ada kehidupan yang kedua sesudah kehidupan yang pertama ini. Kehidupan pertama adalah di dunia, kehidupan kedua adalah kehidupan akhirat hari bangkit. Ma'asyiral muslimin jama'ah rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk bersumpah. Apa sumpah Rasulullah? Di dalam surah At-Taghabun ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Za'amal ladzina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'asunna summa
latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Za'ama allazina kafaru, orang-orang kafir menyangka, orang-orang kafir non-muslim mengira, alluy an lan yub'asu, sekali-kali tidak ada hari bangkit. Mereka katakan begitu. Orang mati tidak mungkin dihidupkan kembali, jadi rongsokan saja. Itu pemahaman mereka. Ya. Kul, katakan hai Muhammad kepada mereka yang tidak beriman itu, bala, bahkan ada hari bangkit. Lalu Rasulullah bersumpah, warabbi, waw itu namanya waw qasam kalau dalam bahasa nahwu. Warabbi, demi Tuhanku, latub'asunna, kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Summa latunabbi'unna, kemudian akan diberitakan segala apa yang kalian amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Apa dalil-dalilnya Ustaz supaya lebih gampang, ya, lebih mudah bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati? Nah, di sini diceritakan di dalam sebuah hadis, ya. Baik, ulun bacakan hadisnya, ya. Wa haddatsana 'anil ladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khayatun 'ala urusiha fa ta'ajjaba min ihya'illahu laha ba'da mautiha fa amatahu Allah mi'ata 'amin summa ba'asah falamma su'ila kam labista zanna innahu lam yalbas illa yawman aw ba'da yawm wa ba'da ihya'i ahya'u Allahu himarahu wa yanzuru ila qudratillah kaifa ta'idul hal. Diceritakan ada dulu kaum Bani Israel, Pak. Kaum Bani Israel itu umatnya Nabi Musa. Nabi Musa ini memimpin kaum Bani Israel itu ada 12 suku, Pak. Yang berbeda bahasa, beda postur tubuhnya manusia yang dipimpin itu, kaum yang dipimpin itu 12 suku. Kalau kita di Samarinda ini berapa suku, Pak? Adalah 10 kira-kira. Mungkin ada kurang lebih, ya. Sidin Nabi Musa memerintahkan 12 suku, Pak. Di antara 12 suku itu ada yang menjadi wali. Di antara 12 suku itu ada yang menjadi wali. Wali yang ulun maksud di sini wali beneran, Pak, bukan jadi wali murid. Kalau wali nikah aja ulun pun sudah jadi wali nikah, Pak. Ini wali bujuran ini maksudnya ini. Diceritakan dalam hadis ini. Lalu wali ini waktu mudanya dia suka mengembara, Pak. Mengembara itu apa bahasa pian, Pak? Dia pergi jauh membawa hemarnya, Pak. Dia keluar dari kampung halamannya. Dia mengembara. Dia pamit dengan keluarga-keluarganya. Aku mau pergi dulu jauh-jauh dulu. Saya merenungi alam, tadabbur alam, pergi jauh. Lalu kena dia perjalanan yang jauh, alladzi marra ala qaryatin wa hiya khaitun ala urusiha. Dia melewati satu qaryah, satu ya Allah, melewati satu kampung, satu negeri. Negeri itu dulu padat penduduknya, tapi kena ada gempa, ada bencana di sana. Jadi seluruh bangunan-bangunan mereka itu runtuh. Jadi umatnya juga ditimpa dengan reruntuhan semua di sana. Itu selama 100 tahun. Ya, sudah 100 tahun. Umatnya di sana itu sudah tidak ada lagi. Kalau reruntuhan sudah 100 tahun kan tumbuh pohon-pohon, Pak. Pohon-pohon liar sudah. Lana wali ini dari kompani Israel ini, dia tambatkan hemarnya di sana. Dia tambatkan hemarnya di sana, berhenti dulu untuk sebelum melanjutkan perjalanan, berhenti makan dulu di sana. Nah, sudah dia selesai makan, sholat, dia mau istirahat dulu, baru dia akan melanjutkan perjalanan lagi. Istirahat. Begitu dia bangun dari istirahatnya itu, tiba-tiba sudah hemarnya tidak ada. Di mana hemar saya? Kok tulang belulang saja ini? Hemarnya sudah tulang belulang, tulang, tidak ada hemar lagi. Tempatnya nampak hemar itu sudah banyak perubahan-perubahan. Padahal dia tidur itu hanya 100 tahun, Pak. Dia tidur itu anggapan dia hanya sebentar saja. Padahal itu 100 tahun, Pak. Bagaimana gambaran pian kalau kita 100 tahun kan banyak perubahan-perubahan, Pak. Banyak perubahan-perubahan.
Lalu ada orang lewat lain. Dia bilang, "Falamma su'ila kam labista zanna annahu lam yalbas illa yawman." Berapa lama engkau tinggal di sini? Dia bilang baru dia bangun itu dari tidur lelapnya sebentar itu. Illa yawman, hanya sehari aja kami tinggal di sini. Padahal dia tidur di situ 100 tahun, Pak. Tidak mungkin orang tidur 100 tahun. Dia ini dimatikan oleh Allah SWT, wali ini. Kemudian dihidupkan kembali. Ini dalilnya, Pak. Ya. Ada tidak orang tidur 100 tahun? Tidak ada, Pak. Ya. Anggapannya baru. Berapa lama sampai tinggal di sini? Lam yalbas illa yauman. Saya tidak tinggal di sini kecuali hanya sehari saja. Au ba'da yaum, atau setengah hari saja. Padahal itu sudah 100 tahun, Pak. Allahu Akbar. Di mana hemar saya? Lalu Allah itu dilihatnya, Allah menghidupkan hemarnya. Hemarnya tulang belulang itu menghidup kembali. Lalu dia pulang ke kampungnya sudah. Dia nanya-nanya, banyak perubahan sudah. Dia sudah berewokan. Tadinya masih muda, belum berewokan, Pak. Ngetipian berewokan. Jenggotan. Saya ini, anak si Fulan, keluarga si Fulan. Lalu orang kampung itu mengatakan, si Fulan itu pernah mengembara, membawa hemar, sudah 100 tahun hilang, sudah dicari-cari, tidak ada. Oh, ini saya. Orang tidak kenal dia di kampung itu. Ini sebagai dalil bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Gampang itu. Hemarnya yang sudah mati saja dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebagai adillah, sebagai dalil, ya. Adillatul ba'si wan nusyur, sebagai dalil hari bangkit dan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu dalil yang kedua, Nabi, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 259, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'athah qala kam labista qala labista yawman aw ba'da yawm qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan lin-nas wanzur ila al-izami kayfa nunsijuha summa naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir." Itu asbabun nuzulnya ayat tadi, sesuai dengan riwayat itu. Ya. Seperti yang ulun ceritakan itu tadi. Dikatakan dirinya hanya baru lelap sebentar, padahal di 100 tahun sudah. Allah hidupkan kembali. Dalil yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, da'a rabbahu an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang sudah mati? Ya. Fakana hadzal masad alladhi haddatsana. Maka fenomena ini terjadilah hal ini. Ya, Allah jelaskan, hai Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika Ibrahim berkata, hai Tuhan, bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Allah berfirman, qala awalam tu'min, tidaklah kau beriman hai Ibrahim? Bukan saya tidak beriman ya Allah, tapi supaya mantap hati saya, supaya tenang hati saya. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhuz arba'atan minat tayr. Kalau begitu supaya lebih gamblang hai Ibrahim, tangkap 4 ekor burung. Apa ya Allah? Hai malaikat, 4 ekor burung. Kalau engkau ingin melihat Allah menghidupkan orang yang mati, burung saja jadi contohnya. Oh, ditangkap 4 ekor burung. Fakhuzur arba'atan minat tayr. Fakhuz arba'atan minat, ditangkap 4 ekor burung. Fasurhun, lalu 4 ekor burung itu kau cincang-cincang dia, potong-potong dia. Lalu potongan-potongan burung-burung yang kau cincang itu letakkan di atas masing-masing gunung, di atas bukit. Lalu kau sudah letakkan begitu, summad'uhun, lalu panggil burung itu. Wahai burung, terbanglah engkau burung. Allah akan menghidupkan burung-burung yang kau cincang itu tadi, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibrahim? Ya'tina kasa'ya, niscaya burung itu akan datang dengan segera. Wa'lam annallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.
Ini dalilnya bahwa Allah menghidupkan yang mati menuju kepada hidup. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sebenarnya ulun ini banyak sekali yang ulun ceritakan ini ya. Tapi mungkin kalian kada sabar dengarnya. Ilmu Allah ni banyak benar Pak ya. Mungkin sedikit-dikit aja. Ada yang pengen tanyakan ya? Tidak ada, sudah paham semua ini Pak ya. Jadi sekali lagi khulasahnya atau kesimpulannya, kita manusia ini beda Pak. Sekalipun kita sama-sama jadi manusia, beda kondisi, beda kebahagiaan, beda martabat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan perbedaan itulah Allah akan menuntun menggenapkan sebagai wujud daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini tidak ada orang adil, Pak. Karakter manusia itu lebih doyan, lebih dominan kepada tidak adil. Ya. Maka hari bangkit nanti ada wujud dilaksanakan keadilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia jauh dari keadilan yang hakiki, keadilan yang sebenar itu jauh manusia. Manusia itu suka memihak-mihak saja sifatnya. Ya, ya kada Pak? Manusia itu suka memihak-mihak saja sifatnya untuk sifat adil itu sulit. Ya, maka Allah akan mewujudkan keadilan nanti pada hari bangkit. Itu hikmah daripada hari bangkit dan hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mungkin itu sajalah dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita ini termasuk dari hamba Allah mendapat ashabul yamin, golongan-golongan kanan, ya, golongan-golongan kanan bersama para sahabat-sahabat Nabi, bersama para ulama-ulama yang soleh, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan hasil usaha upaya kita di dunia ini. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma srif anna wa'anhum as-su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya sayyidana ya Muhammad inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah hajat kami ini ya Allah. Jadikanlah kami ini semua termasuk golongan-golongan kanan masuk surga bersamamu dan bersama sahabatmu, bersama para ulama-ulama yang soleh. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Hilangkanlah segala penyakit-penyakit kami, penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Cabut semua penyakit-penyakit itu ya Allah, agar kami bisa mengabdikan diri kepadamu ya Allah, agar kami bisa menyembahmu, menghambakan diri kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rahman, lapangkan rezeki kami sehingga kami bisa menunaikan perintahmu ya Allah. Allahumma syafi'afina, Allahumma syafi'afina, Allahumma syafi'afina, Allahumma syafi'afina. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika,
الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم تقبل الله منكم يا كريم الله